Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Pak Agus Purnomo. Izin, saya akan coba memaparkan terkait eh, tugas AAS mata kuliah MRV, yaitu Material Requirement Planning, terkait soal yang diberikan kepada kami. Berikut, eh, saya akan coba menjelaskan skema atau step-step yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Oke, ini tiga, ada satu soal yang diberikan untuk MRP yang terdiri dari produk A yang memiliki BOMS MPS, menunjukkan ada H, H-nya ada dua, J-nya ada tiga, dengan kriteria sebagai berikut. H, A, H, J terdiri dari ini sudah saya coba masukkan. Contoh yang A adalah safety stock yang sudah ada 100, safety stocknya itu ada 20, on hand-nya itu ada 100, dan 120 itu di minggu ketiga, serta serta yang H juga sudah kita masukkan, lotnya itu sebanyak 12, on hand-nya itu ada 200, safety stock 15, dan schedule receipt-nya juga 300, serta ininya juga. Untuk yang J sudah kita masukkan juga, on hand 300, schedule receipt di minggu ketiganya 400, lotnya itu ada 15, serta project on handnya itu ada sekitar 300. Oke, kita langsung mulai saja untuk pengerjaan proses MRP pada soal ini. Yang pertama, kita mengerjakan part A atau finished good. Yang pertama, kita masukkan hmm, safety stock. eh, kita masukkan di net requirement-nya sama dengan safety stock ditambah gross requirement dikurang project on hand 65. 65. Nah, ini 13. 13 kita bulan 13. Ini hasilnya dari dari untuk mencari project order receipt, caranya dari net requirement dibagi dibagi dengan lot eh, lot lot size-nya. Kita freeze. Oke, 13 maka 13. Maka caranya stok yang udah dibulatkan dibulatkan dikali dengan lot size 65. Oke, maka project on hand pada minggu pertama sebesar, caranya jumlah project on hand ditambah plan receipt dikurang gross requirement. Oke, 20. Lanjut sama juga untuk mencari net requirement-nya sama dengan safety stock ditambah ditambah gross requirement minggu kedua dikurang project on hand 253. 253 ininya sudah ketika ini sudah otomatis, ini 253 dibagi lot size sama dengan 50,6, kita bulatkan 51, maka plan order receipt-nya sebesar ini dikali dengan lot size itu 255. Maka project on hand di minggu kedua sebesar sebesar eh, project on hand ditambah plan order receipt dikurang dengan gross requirement. Oke, lanjut lagi. Net requirement-nya sama dengan safety stock ditambah tambah 178 dikurang
Stok yang bakal nyampe registrasi terima, 120 ditambah 22, 56. 56 dibagi 5 sama dengan 11,2. Maka kita bulatkan menjadi 12. Caranya ini dikali lot size-nya. Oke, 60. Project on hand di minggu ketiga sebesar ini, on hand ditambah ini, ditambah ditambah project project order receive dikurang gross requirement-nya 24. Lanjut lagi net requirement pada minggu keempat. Sama dalam kurung safety stock ditambah gross requirement dikurang dikurang stock on hand pada minggu ketiganya 119. 119 dibagi 5 sama dengan 23,4, maka kita bulatkan menjadi 24. 24 dikali loss size-nya sama dengan 120. Jumlah yang dibutuhkan sama dengan em, stock on hand ditambah plan receipt order dikurang gross requirement-nya 21. Lanjut sama juga safety stock ditambah ditambah eh, gross requirement-nya dikurang dengan project on hand. Project on hand sama dengan 241. 282,2 kita bulatkan menjadi 29. 29 berarti 29 dikali size-nya sama dengan 5. Oke, and then project on hand di minggu kelima sebesar tambah project plan order receive-nya dikurang gross requirement 24. Lanjut, stock requirement-nya safety stock ditambah gross requirement dikurang dikurang plan order on hand minggu kelima 171. 171 dibagi 5 sama dengan 34,2, kita buatkan menjadi 35. Ini kita kalikan 35 dikali loss size ininya sama dengan stok akhirnya sama dengan dalam kurung project on hand ditambah ditambah plan order receive dikurang gross requirement-nya. Oke, 24. 24 lanjut lagi eh, untuk net requirement-nya stock on hand ditambah gross requirement dikurang ini 4. Oke, sampai dengan 90. 38 bersama 38 ini berarti 38 dikali low size sama 90. Jadi stok akhirnya project on hand di minggu ke-6 ditambah plan order receive dikurang 194 dari itu. Oke. Lanjut kita turun ke bawah. Oh ya, ininya sudah ditambah 8 sesuai dengan nomor akhir nomor induk mahasiswa saya. Lanjut ke haknya yang ada 2, maka tinggal dikali 2 nih. Tinggal dikali 2, ini diperbaiki dulu. Tinggal di copy paste. Oke. Ini tinggal dikali 2 sesuai dengan chartnya. 2 dikali 225. Selanjutnya sama, kita copy paste juga ke sini. Oke, kita lanjut sama kayak tadi kolom sama dengan tabel A.
Kita ulangi kembali seperti di pada tabel A. Lanjut, untuk net requirement-nya sama dengan safety stock, safety stock ditambah safety stock ditambah eh, gross requirement dikurang project on hand. Dengan 325. 325 dibagi 12 lotnya. Sama dengan 27,08 kita bulatkan menjadi 28. Maka 28 dikali lot size-nya sama dengan 336. Cara nyari project on hand di minggu pertama yaitu on hand ditambah plan receive dikurang gross requirement. Sama lagi stock on hand, stock safety stock ditambah gross requirement dikurang stock project on hand sama dengan 109. Dibulatkan menjadi 10, maka 10 dikali lot size-nya. Project on hand di minggu kedua sebesar on hand ditambah plan order receive dikurang gross requirement minggu kedua. Kayak 26. Kita cek yang minggu ketiga karena jumlahnya sudah cukup banyak, kita tidak perlu mencari lagi yang net requirement. Maka caranya langsung saja kita tambahkan eh, stock on hand ditambah schedule receive dikurang 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 gross requirement dengan 86. Karena ini tidak diperlukan, maka kita kosongkan. Lanjut di minggu keempat. Minggu keempat kita lihat permintaan 290, stok on hand 386. Maka kita cari net requirement-nya stock on hand, stock safety stock ditambah gross requirement dikurang dikurang project on hand di minggu ketiga. Oke, lihat 219. Itu dibagi 12 selesai sama dengan 18,25. Maka kita bulatkan menjadi 19. 19 19 dikali loss size-nya 12 sama dengan 228, maka project on hand di minggu keempat sebesar stock on hand minggu ketiga ditambah plan order receive dikurang 60. Oke, 24. Lanjut kembali safety stock ya, safety stock ditambah gross requirement dikurang project on hand sama dengan 341. 341 dibagi lot 12 sama dengan 28,4. Kita bulatkan kembali menjadi 29. Maka 29 dikali 29 dikali lot size sama dengan 348. Ya kan, 348. 348, maka project on hand di minggu kelima sebesar project on hand ditambah order receive dikurang gross receive gross requirementnya 22 sama kembali kita cari net requirementnya kembali safety stock ditambah gross requirement dikurang project on hand sebesar 373. Kita bagi 12 sama 31,083, kita bulatkan menjadi 32. 32 dikali dikali loss size-nya. So on hand-nya sama dengan 22 ditambah 384 yaitu plan order receive dikurang gross requirement 26. Karena permintaan selanjutnya gross requirement 0, maka stok akhirnya 26. Kita nolin semua aja. Oke, ini 0. Ini sama, kita copy paste aja. Lead time-nya kan week on week. Kita copy paste. Oke, lanjut terakhir yang J itu ada 3 dan lead time 1 udah kita masukin satu lead time-nya. Ini udah kita saya kali 3 3 semua. Ini schedule shift 400 dan ini
project on N-nya ada 300. Kita mulai hampir sama dengan dua tabel sebelumnya. Kita cari net requirement dahulu dengan cara safety stock ditambah gross requirement dikurang stock on hand. 347, 445 dibagi 15 sama dengan 31 kita bulatkan menjadi 32. Maka 32 dikali lot size dengan 480. On hand-nya berarti on hand ditambah receive dikurang gross requirement 15. Lanjut ke sini sama stock safety stock ditambah safety stock ditambah gross requirement-nya dikurang stock on hand sebesar 175 dibagi 15 sama dengan 11,6 kita bulatkan menjadi 12. Maka 12 dikali lot size-nya 15 jumlah 80. Stok on hand di minggu kedua sebesar stok on hand ditambah gross order plan order receive dikurang gross requirement dari itu. Oke, lanjut lagi. Ini karena schedule di minggu ketiga lebih besar daripada gross requirement, maka yang untuk kami tidak kita perlukan, kita abaikan dengan cara hanya yaitu kita tambahkan dengan schedule reshape baru dikurangi dengan gross requirement. Jadi jumlah 55. Lanjut kembali kita ke minggu keempat. Net requirement-nya safety stock, safety stock ditambah gross requirement dikurang stock on hand di minggu ketiga sebesar 39026 berarti tidak perlu dibulatkan sama-sama 26. Maka kita tinggal cari aja kalinya. 26 dikali loss size-nya. Sama, tinggal kita cari stok on hand sebelum minggu sebelumnya ditambah plan order receipt dikurang gross requirement 10. Ini pun demikian sama untuk mencari netnya satu stok ditambah gross requirement dikurang project on hand 325. Oke, 325 35 sama sama 35 juga. Maka 35 dikali dikali 15 sama dengan 525. Ini on hand minggu sebelumnya ditambah plan order receive dikurang gross requirement 10. Oke, sama. Lanjut safety stock ditambah gross requirement dikurang dikurang stock on hand 570. 570. 38 sama 38 nggak ada pembulatan. Kita kali dikali 15. Oke, 570. 570. Maka stok on hand-nya eh, ditambah plan order receive dikurang gross requirement. Sisa 10. Sisa 10, ini nggak ada permintaan, nggak ada gross requirement-nya. 10 berarti kita abaikan 0. Oke, ini udah otomatis 525. Maka hasil output MRP atau Material Requirement Planning-nya seperti ini. 65, 255, 60, 120, 145, 175, 90, dan kosong. Project M-nya 336, 120, 0, 228, 348, 384, 0, dan 0. Yang R-nya sejumlah 480, 180, 0, 390, 525, 570, 0, dan 0. Demikian pemaparan terkait soal MRP pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.